Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah. Nah ibu-ibu, selanjutnya ibu-ibu silahkan perhatikan peripcat 1.3 yang ada di depan ibu masing-masing. Nah ibu-ibu yang tidak kelihatan, yang kelihatannya kurang jelas, yang duduknya di belakang, boleh ya bu ya maju ke depan supaya kelihatan jelas. Silahkan bu maju ke depan ya. Sudah bu, kelihatan semuanya bu peripcatnya? Kelihatan, baik. Sekarang kita simak bersama-sama. Ini peripcatnya bu. Coba ibu baca bersama-sama. Judulnya apa bu? Iya, judulnya isi piringku. Nah, isi piringku ini adalah makanan yang harus ada dalam piring ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, makanan apa saja bu yang ada dalam piring ibu-ibu hamil? Yang pertama adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, bu, karbohidrat ini gunanya adalah untuk menambah energi dalam tubuh ibu-ibu supaya ibu-ibu memiliki kekuatan untuk melakukan aktivitas. Nah, contoh makanan yang mengandung karbohidrat bu seperti apa saja? Iya, betul. Ada beras, nasi, ada apa lagi bu? Singkong, ada apa lagi bu? Jagung, betul. Apalagi bu? Ubi jalar, iya betul, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua adalah makanan yang mengandung lauk pauk atau protein. Nah, lauk pauk atau protein, lauk pauk ini mengandung protein ya bu ya. Nah, protein ini gunanya untuk memperlancar untuk memperlancar sel-sel dan jaringan dalam tubuh. Lauk pauk ini mengandung protein. Tadi protein itu ada dua macam ya bu ya, ada dua jenis. Yang pertama ada protein hewani, yang kedua ada protein nabati. Protein hewani itu adalah makanan yang mengandung protein yang berasal dari hewan. Contohnya seperti daging-dagingan, ikan-ikanan ya bu ya. Ada daging sapi, daging ayam, daging kambing, daging bebek, daging entok dan sebagainya. Pokoknya segala jenis makanan daging-dagingan tapi yang halal ya bu ya. Kemudian yang kedua ada ikan-ikanan ya bu ya, ada ikan mas, ikan tawar, ikan air laut dan sebagainya. Itu ada ikan-ikanan teri dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jenis protein nabati bu. Nah, protein nabati ini adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, contoh protein nabati ini seperti tempe ya bu ya, yang berasal dari kacang tanah, kemudian tahu. Nah, itu contoh protein nabati. Nah, protein nabati ini mengandung serat dan antioksidan ya bu ya, gunanya untuk melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Itu makanan yang kedua. Yang ketiga yang harus ada dalam piring ibu-ibu hamil adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan ini mengandung vitamin dan mineral. Buah-buahan ini contohnya seperti apa saja bu? Yang banyak di lingkungan ibu-ibu sekitar saja bu, tidak usah membeli yang mahal-mahal. Contohnya buah-buahan itu seperti pepaya, betul. Ada apa lagi bu? Pisang, iya. Apalagi bu? Strawberry, betul. Jeruk, mangga, anggur dan sebagainya. Itu adalah jenis buah-buahan. Kemudian juga sayuran. Nah, sayuran juga sama mengandung vitamin dan mineral. Nah, contoh sayur-sayuran apa saja bu? Banyak ya bu ya sayur-sayuran di sekitar tempat tinggal kita, seperti wortel, kol, bayam, kangkung, apalagi bu, lobak dan sebagainya. Nah, ibu-ibu semua, vitamin dan mineral ini bu gunanya untuk menjalankan proses pengaturan metabolisme dalam tubuh ya. Jadi makanan yang harus ada dalam piring ibu-ibu hamil, yang pertama tadi harus ada nasi. Nasinya komposisinya harus lebih banyak ya bu ya, nasi. Kemudian juga ada proteinnya bu gak usah yang mahal-mahal. Kata ibu beli daging itu mahal, ayam itu mahal. Ibu pakai tempe dan tahu aja ya bu ya, yang murah meriah tapi mengandung gizi yang bagus. Kemudian juga harus ada buah-buahan. Nah bu, buah-buahan juga tidak perlu membeli yang mahal-mahal, tidak perlu anggur, apel, jeruk, pokoknya buah-buahan yang ada di sekitar ibu. Contohnya seperti pisang. Pisang itu bu sangat bagus bagi perkembangan janin. Kenapa? Karena mengandung asam folat.
Nah, pisang itu kan banyak ya Bu ya, di sekitar kita banyak sekali pisang, tidak usah kita beli. Atau contoh yang lain seperti pepaya. Kemudian yang ketiga sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran juga banyak sekali ya Bu ya di sekitar kita. Ibu-ibu kan pasti di sini semuanya hampir menanam sayuran. Nah, sayur-sayuran juga komposisinya harus juga lebih banyak, seperti sayur sop ya Bu yang mengandung wortel dan sebagainya. Kemudian selain itu, ibu hamil juga harus minum air, Bu. Minum air putih sebanyak 8-12 gelas per hari ya Bu ya. Harus banyak minum air putih. Ada Bu, air putih bukan air teh, apalagi air kopi. Air kopi atau air teh itu tidak disarankan diminum oleh ibu hamil. Kenapa? Karena di sana mengandung kafein. Kafein itu tidak bagus bagi pertumbuhan janin. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ibu hamil juga harus minum tablet tambah darah setiap hari 1 tablet. Biasanya kan suka dikasih oleh ibu bidan di posyandu masing-masing ya Bu ya. Jangan lupa itu diminum ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ibu hamil juga jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun supaya bersih, menghindari dari diare. Kemudian yang selanjutnya ibu hamil juga harus melakukan aktivitas fisik ringan. Contohnya seperti olahraga ringan ya, nyapu-nyapu gitu ya Bu ya, ngepel ya, aktivitas ringan saja. Jangan aktivitas yang berat. Kalau angkat-angkat beban yang berat-berat itu lebih dikurangi ya Bu ya. Jadi menjalankan aktivitas yang ringan saja. Kemudian ibu-ibu selanjutnya saya akan membagikan kartu pasar kepada semuanya. Nah, ibu-ibu boleh diterima kartu pasarnya ya Bu ya. Saya bagikan satu-satu semuanya ya Bu ya, kartu pasarnya. Nah, ibu-ibu sudah menerima semuanya kartu pasarnya? Sudah, baik. Sekarang saya pencatatan saya turunkan ke bawah ya Bu ya. Saya turunkan dulu. Boleh ibu-ibu bersama-sama lihat isi flipchartnya Bu ya, boleh. Nah ibu-ibu, di dalam kartu pasar ini terdapat berbagai macam jenis makanan, dimulai dari karbohidrat, dimulai tadi makanan yang mengandung protein lauk pauk, kemudian ada buah-buahannya yang mengandung vitamin, dan ada sayur-sayuran yang mengandung mineral. Nah, tugas dari ibu-ibu adalah pilih jenis makanan yang sesuai dengan isi piringku tadi. Nah, mana makanan yang termasuk ke dalam karbohidrat dari kartu pasar di sini ya Bu ya. Kemudian mana juga yang termasuk makanan yang mengandung buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Ibu paham Bu? Nah, kalau karbohidrat ibu checklist saja. Oh, ini termasuk karbohidrat. Ibu kasih nomor dengan angka 1 saja. Tandai ya Bu ya dengan angka 1, berarti itu termasuk karbohidrat. Kemudian yang kedua, makanan yang mengandung lauk pauk protein. Ibu kasih dengan tanda nomor 2, berarti itu makanan termasuk ke dalam protein. Yang ketiga yaitu yang termasuk ke dalam jenis buah-buahan. Ibu kasih angka nomor 3. Dan yang terakhir ibu kasih angka nomor 4, berarti itu yang mengandung sayuran. Paham Bu tugasnya? Ya, silahkan ibu-ibu dikerjakan ibu ya bersama-sama. Sudah Bu? Sudah. Ya, sekarang siapa Bu yang mau menyebutkan makanan yang mengandung karbohidrat itu apa saja yang ada dalam kartu pasar ini? Ya, silakan Bu Mimi. Iya. Oh, betul kata Bu Mimi, di sini ada yang mengandung karbohidrat itu ada beras, ada ubi jalar, ada singkong, ada kentang. Betul. Nah, Bu, karbohidrat yang tidak ada di kartu pasar tapi ada di sekitar ibu-ibu, apalagi Bu yang tidak ada di sini, kan ini ada tanda tanya ya Bu ya di sini dalam kartu pasar. Nah, ini harus diisi oleh ibu-ibu. Nah, karbohidrat yang belum tercantum di dalam kartu pasar. Contohnya apa Bu selain tadi yang sudah Ibu Mimi sebutkan? Ya betul, contohnya seperti gandum. Betul ya Bu ya, gandum. Kemudian talas itu juga kan mengandung karbohidrat. Kemudian selanjutnya Bu, makanan yang mengandung protein atau lauk pauk. Siapa yang mau menyebutkan Bu? Iya, silahkan Ibu Mimin. Iya. Iya, betul Bu Mimin. Tadi protein hewaninya di sini ada ayam, hati ayam, ada daging sapi, kemudian ada ikan laut darat, ada telur, ada ikan teri basah ya Bu ya. Itu adalah makanan yang mengandung protein hewani. Nah, kemudian protein nabatinya di sini ada apa Bu? Ya, ada tempe. Nah, ibu-ibu, selain
Selain di sini ada tempe, ada kacang merah ya Bu ya, ada kacang apalagi Bu, ada kacang panjang, apalagi Bu, ada kacang hitam. Nah ibu-ibu, selain yang tercantum di sini protein nabati itu apalagi Bu, jenis kacang-kacangan yang lain? Iya, tadi ada kacang Bu, kacang panjang, ada apalagi Bu, ada tahu ya Bu ya, kacang kedelai dan sebagainya. Itu adalah jenis protein nabati. Kemudian selanjutnya Bu, makanan yang mengandung vitamin atau buah-buahan. Ada apa saja Bu di dalam kartu pasar? Siapa yang mau menyebutkan Bu? Ya, silakan Bu Resa. Iya, betul kata Bu Resa, ada buah-buahan jambu biji, ada mangga, ada pepaya, ada semangka, ada jeruk. Ada apa lagi Bu yang tidak terdapat di kartu pasar? Apalagi Bu makanannya? Ya, ada melon ya Bu ya, yang ada di sekitar kita. Kemudian ada juga apalagi Bu, pisang ya Bu ya, yang ada di sekitar kita. Itu jenis buah-buahan. Kemudian selanjutnya jenis sayur-sayuran Bu, ada jenis sayuran apa saja? Siapa Bu yang mau menyebutkan? Ya, silahkan Ibu Ici. Iya, betul kata Bu Ici, sayuran yang ada di kartu pasar ini ada buncis, ada wortel, ada kangkung, ada terung, ada bayam dan lain sebagainya. Namun selain ada sayuran yang tercantum di sini, sayuran apa lagi Bu yang belum tercantum di dalam kartu pasar yang ada di sekitar kita? Nah, ada apa Bu? Ya, betul ya Bu ya, ada sayuran sawi. Sini kan banyak ya Bu ya, ada kol dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis sayur-sayuran, buah-buahan, lauk pauk dan karbohidrat yang harus ada di dalam piring ibu-ibu hamil. Nah, ibu-ibu, silahkan Ibu gunakan uang bantuan PKH itu untuk membeli lauk pauk, untuk membeli buah-buahan, untuk perkembangan janin yang ada dalam rahim ibu. Kemudian juga gunakan uang BPNT untuk membeli beras dan telur ya Bu ya, supaya gizi ibu hamil dan bayi yang ada dalam kandungannya terpenuhi. Nah, itulah yang dinamakan dengan gizi seimbang. Nah ibu-ibu, apabila ibu-ibu ingin mempelajari lebih lanjut tentang makanan yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil, silahkan ibu baca buku pintar kesehatan dan gizi halaman 10. Dibuka ya Bu ya, dibaca-baca di rumah buku pintar halaman 10-nya. Nah ibu-ibu, saya berharap dengan pertemuan kali ini ibu-ibu mau mempraktekannya di rumah. Tadi saya katakan ibu makan makanan yang murah meriah saja yang ada di sekitar kita, tapi mengandung gizi yang seimbang yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah lansia, boleh ibu share ilmunya, boleh ibu bagi ilmunya kepada tetangga ibu, kepada anak cucu ibu. Silahkan ibu bagi supaya keturunan kita menjadi anak-anak yang sehat. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih.